Oke Google, nyalakan rak tanaman saklar lampu. Baiklah, menyalakan rak tanaman saklar lampu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf. Selamat bergabung dalam channel saya. Dalam channel ini kita akan banyak membahas tentang hidroponik dan microgreen lebih khususnya. Dan untuk kali ini kita akan membahas terkait rak pintar. Rak ini adalah untuk budidaya microgreen dan bisa juga untuk hidroponik. Seperti apa yang dimaksud dengan rak pintar? Yuk kita ikuti terus. Bagi sobat urban farming yang biasa bergelut dengan microgreen, tentunya sangat tidak asing dengan tray jenis ini. Ya, ini adalah tray untuk pemula. Sangat banyak sekali fungsi dari tray ini. Satu tray bisa untuk bermacam-macam fungsi. Yang pertama untuk mulai sprouts atau perkecambahan, untuk penyemaian, bahkan sampai dengan panen, cukup menggunakan satu tray ini. Cuma manakala kita akan mengembangkan microgreen ini untuk skala yang lebih luas, akan timbul beberapa kendala yang akan kita bahas satu persatu. Kendala pertama yang akan timbul pada saat kita membudidayakan microgreen dalam jumlah besar atau untuk skala bisnis bahkan industri, yang pertama adalah tray yang sangat banyak. Pada saat kita menyirami tray dalam jumlah sedikit, katakan 1-5, mungkin ini tidak masalah. Tapi bayangkan jika tray yang kita punya adalah 10, 20, bahkan ratusan. Tentunya kita tidak mungkin akan menyirami ini satu persatu kan. Yang kedua adalah dengan semakin banyaknya tray, berarti kita membutuhkan sirkulasi yang sangat baik. Kita juga membutuhkan pencahayaan yang sangat optimal. Bayangkan pada saat kita hanya mengandalkan sinar matahari, kemudian cuaca saat itu sedang tidak bersahabat, katakan sedang mendung ataupun sedang hujan. Nah, yang ketiga adalah bayangkan Anda adalah seorang yang memiliki aktivitas yang sangat tinggi, sering di luar kota, dan Anda tidak memiliki waktu tentunya untuk menyirami tiap tray tersebut. Dan juga mungkin tidak ada orang yang bisa disuruh untuk melakukan itu. Nah, berawal dari situlah kami berpikir bagaimana sebuah rak ini dapat menjawab semua keterbatasan di atas. Yuk kita ikuti terus. Oke, cara kerjanya adalah sebagai berikut. Seperti pada sistem hidroponik pada umumnya, kita membutuhkan satu bak berisi air nutrisi. Cuma karena saya menggunakan rak ini untuk microgreen, saya menggunakan media tanamnya adalah tanah organik, jadi saya tidak perlu lagi air nutrisi, cukup air biasa yang mana pH-nya harus juga tidak terlalu rendah maupun tidak terlalu tinggi. Nah, dalam bak ini ada satu pompa dan di atas rak ada satu pompa. Yang bawah ini berfungsi untuk mengalirkan atau menyirami tanaman melalui penyiraman air bawah. Seperti apa? Jadi pompa yang ada di sini akan mengalirkan air ke atas melalui selang putih. Kemudian dari selang putih tersebut akan tertampung di sini. Ini kalau dalam hidroponik namanya pembagi nutrisi atau manifold. Kebetulan karena rak ini memiliki 4 tingkat, jadi kita menggunakan 4 selang kecil untuk mengaliri masing-masing rak. 1, 2, 3, dan 4. Oke, coba kita lihat airnya seperti apa. Nah, seperti itu. Dan ini pada saat kita lihat bawahnya dia akan masuk menyerap ke atas. Ini pun juga sama. Demikian sudah kita lubangi. Nah, ini biasanya kita pakai untuk hidroponik.
Jadi dari mulai sprout hingga penyemaian kita bisa menggunakan menggunakan rock wool, dan nanti pada saat sudah besar bisa kita pindahkan ke pipa-pipa NFT atau DFT. Oke, itu airnya mengalir. Begitu juga untuk rak ketiga dan keempat. Nah, rak ini sengaja kita buat tinggiannya beda. Ini lebih tinggi daripada yang sebelah kanan agar airnya mengalir. Oke, kita lihat. Nah, itu nanti akan berujung di situ. Nah, ini adalah pipa pembuangan dari masing-masing rak. Ini akan berujung di bawah, kemudian akan dibuang dan masuk kembali ke dalam bak. Ini kenapa kita buat ada semacam reducer seperti ini, karena kita berikan sebuah filter. Biasa kita menggunakan filter akuarium seperti honeycomb agar dia lebih menyerapnya lebih bagus. Nah, yang kedua adalah untuk penyiraman air atas. Penyiraman air atas tetap menggunakan air bawah, cuma pompanya ada di atas. Ini pompa seperti ini. Nah, pompa inilah yang akan menyemburkan air melalui sprayer-sprayer di setiap rak. Ini berguna untuk penyiraman air halus agar tanaman pada saat usia masih sangat kecil dia tidak luka atau dia tidak tertekan dengan tekanan air yang besar. Yang membuat rak ini menjadi menarik atau menjadi lebih pintar adalah rak ini bisa dikendalikan secara manual, yakni menggunakan kendali dari sini. Yang kedua, dia bisa menggunakan kendali dari remote, baik itu kita handphone atau tablet. Yang penting kita terkoneksi dengan jaringan internet baik di rumah maupun di tempat kita mau mengendalikan rak ini. Yang ketiga yang menarik adalah kita bisa mengendalikan ini menggunakan perintah suara, yaitu menggunakan Google Assistant. Oke, kita akan jelaskan. Yang pertama, ini adalah sistem manual. Kita mengendalikan semuanya dari sini. Ini kita tancapkan dulu ke listrik. Oke, kita ingin menyalakan ini secara manual. Ini ada 4 tombol. Masing-masing tombol ini memiliki fungsi masing-masing. Ini adalah untuk menyalakan sensor suhu, ini untuk lampu, ini untuk pengairan bawah, ini untuk pengairan atas. Untuk pada saat pertama kali sensor suhu akan menyala. Nah, kita akan menyalakan lampu di sini. Oke, nyala, mati, nyala. Sekarang kita menggunakan perairan yang bawah. Harusnya ini juga nyala. Seperti pada saat yang pertama tadi, kita bisa mengendalikan ini melalui fisik secara manual dengan cara menekan tombol-tombol yang ada di sini. Ini juga bisa dilakukan dengan cara manual menggunakan HP atau tablet. Oke. Sini ada, kita nyalakan saklar lampu. Oke, nyala. Kita matikan. Nyala lagi, matikan. Oke, sekarang kita nyalakan pompa saklar bawah. Nah, itu dia sudah mulai menghisap. Oke, airnya sudah mulai keluar. Nah, sekarang saklar yang atas. Oke, kita matikan. Oke, kita sekarang ke bagian paling menarik, yakni kita akan mengendalikan rak ini menggunakan perintah suara bahasa Indonesia. Bagaimana? Yuk kita cek Google Assistant kita. Oke Google, tanggal berapa sekarang? Itu hari Sabtu, tanggal 2 Januari tahun 2021. Nice. Oke Google, bagaimana cuaca di sekitar saya? Saat ini suhu di Cipinang Cempedak 30 derajat dan sebagian berawan.
Hari ini akan sebagian besar berawan dengan suhu tertinggi 31 derajat dan terendah 23 derajat. Oke, tadi diterangkan sebagian berawan dan memang ini benar. Kebetulan di sekitar rumah saya memang sedang berawan. Artinya memang sinar matahari yang menyentuh tanaman sangat sedikit. Nah, dengan adanya rak yang dimodifikasi seperti ini, tanaman microgreen kita ataupun hidroponik tetap mendapatkan intake sinar dari lampu LED. Dan juga dia mendapatkan air atau pengairan yang optimal. Oke, kita coba cek sekali lagi. Oke Google, siapa nama saya? Nama Anda Bapak Yusuf. Oke, kita cek benar nggak dia? Oke, ya, dia benar-benar asisten pribadi. Oke Google, nyalakan rak tanaman. Baik, menyalakan rak tanaman. Nah, ini nyala semua. Atas, bawah. Oke Google, matikan rak tanaman. Oke, mematikan rak tanaman. Nah, jadi pada saat kita menyebutkan nyalakan rak tanaman, semua saklar nyala tuh, saklar lampu, pompa bawah, pompa atas, dan untuk suhu atau temperatur atau kelembaban juga. Jadi kalau kita nggak mau capek, mau semua nyala, cukup ucapkan nyalakan rak tanaman. Tapi kalau kita mau menyalakan satu, misalnya cuma lampu saja, kita coba cek. Oke Google, nyalakan rak tanaman saklar lampu. Baiklah, menyalakan rak tanaman saklar lampu. Oke Google, nyalakan rak tanaman saklar pompa bawah. Oke, menyalakan rak tanaman saklar pompa bawah. Oke, yang atas juga sama tuh. Oke Google, matikan rak tanaman saklar pompa bawah. Baik, mematikan rak tanaman saklar pompa bawah. Oke Google, yang terakhir, nyalakan rak tanaman saklar pompa atas. Maaf, saya tidak mengerti. Oh no! Oke Google, nyalakan rak tanaman saklar pompa atas. Baiklah, menyalakan rak tanaman saklar pompa atas. Oke Google, matikan rak tanaman saklar pompa atas. Oke, mematikan rak tanaman saklar pompa atas. Oke, itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kali ini. Semoga ini cukup menginspirasi dan membuat kita semakin semangat untuk berbudidaya microgreen dalam rumah. Dengan segala keterbatasan, dengan aktivitas yang sangat padat, kita tetap bisa budidaya microgreen, bisa panen superfood dari dalam rumah masing-masing. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.